warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap semangat dan bahagia dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini saya akan membahas tentang hukum Hess. Hukum Hess itu apa? Hukum Hess itu adalah salah satu cara untuk menentukan entalpi reaksi tanpa melalui percobaan. Nah, ya. Jadi, supaya kita tahu hukum Hess, maka yang perlu kita ingat kembali itu adalah persamaan reaksi. Nah, di sini saya ingatkan kembali. Di sini ada, kalau saya kasih batas, ada yang sebelum anak panah, ada yang sesudah anak panah. Sebelum anak panah kita sebut dengan reaktan, sesudah anak panah kita sebut dengan produk. Ya. Kemudian di sini ada P4 ini memiliki koefisien 1. Mana Bu satunya? Nggak usah ditulis, Nak. Gitu kan ya? Kecuali kalau selain 1 wajib ditulis. Contohnya Cl2 memiliki koefisien 6. Gitu ya. Kemudian di sini ada PCl3 memiliki koefisien 4. PCl3 ini terdiri dari dua unsur, P dan Cl. Artinya 4 ini bukan hanya milik P, melainkan juga milik Cl. Gitu Nak ya. Di dalam persamaan reaksi ini juga ada wujud zat, di mana S itu adalah solid, padatan, kalau G ini gas, kalau L ini liquid, cairan, dan satu lagi adalah aki, aquos, larutan Nak ya. Nah, kalau kalian sudah mengingat ini, maka saya bisa berlanjut. Saya lanjutkan ke hukum Hess. Hukum Hess itu berbunyi, entalpi reaksi tidak tergantung pada jalan reaksi, melainkan tergantung pada hasil akhir reaksi. Masih bingung? Ya, kita lanjutkan sebentar ya. Nah, maksudnya seperti ini, Nak. Jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, gitu kan ya. Contoh, saya punya A sebagai reaktan dan C sebagai produk. Saat A jadi C, itu bisa berlangsung 2 tahap. Yang pertama A jadi C. Maaf. Nah, saya kembalikan lagi, sorry tadi. Oke, saat A jadi C, ini berlangsung 1 tahap. Tahap yang kedua, A jadi B, itu tahap kedua. Tahap ketiga, B jadi C, gitu kan ya Nak? Jadi, ada suatu reaksi bisa berlangsung 2 tahap atau lebih. Nah, seperti ini Nak. Maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Jadi yang kita lihat anak panahnya. A jadi C, berarti entalpi yang pertama ini harus sama dengan entalpi yang kedua ditambahkan dengan entalpi yang ketiga. Gitu kan Nak ya? Nih. Jadi entalpi yang pertama harus sama dengan entalpi yang kedua ditambahkan dengan entalpi yang ketiga. Dapat dipahami Nak ya? Oke, saya lanjutkan. Kalau saya ngomong ini adalah keadaan awal, nih ya, reaktan itu adalah keadaan awal, dan ini adalah keadaan akhir. Katanya hukum Hess ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir saja, kan gitu ya. Maka coba kita perhatikan Nak,
Kalau saya ngomong ini lintasan 1 atau tahapan kesatunya, C karbon dibakar, menghasilkan karbon dioksida, melepaskan kalor sebesar 788 kilojoule. Ini lintasan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua ada karbon. Kalau dibakar menghasilkan karbon monoksida dulu dengan melepaskan 222 kilojoule. Tahapan yang ketiga itu adalah karbon monoksidanya berubah jadi karbon dioksida dengan melepaskan kalor 566 kilojoule. Dapat dilihat di sini bahwa entalpi yang pertama sama dengan entalpi yang kedua ditambahkan dengan entalpi yang ketiga. Coba nak ditambahkan, apa benar min 222 kilojoule ini kalau saya tambahkan, saya jumlahkan dengan min 566 kilojoule ini sama dengan min 788 kilojoule? Benar ya? Nah, cara cepatnya, coba kalian perhatikan tanda panahnya, nak. Kalau tanda panahnya ini saling berurutan, maka dia saling menjumlahkan. Nih ya, jadi ada panah ketemu buntut. Nah, ini berarti saling menjumlahkan. Tapi kalau panah dengan panah berarti saling mengurangi. Kan gitu. Itu cara cepatnya. Nah, ini tugas pertama kalian. Cobalah menuliskan kembali hasil yang kalian dengar. Kalau siklus ini mau saya gambarkan diagram energinya, maka akan tampak seperti ini, nak. Nih ya. Jadi pada tahap pertama nih ada karbon dibakar langsung jadi karbon dioksida dengan melepas kalor 788 kilojoule. Tahap yang kedua ini ada karbon dibakar menghasilkan karbon monoksida melepaskan kalor 222 kilojoule. Kemudian tahap ketiga karbon monoksidanya berubah jadi karbon dioksida dengan melepas kalor 566 kilojoule. Yang perlu diperhatikan adalah keadaan awalnya, nak, sama keadaan akhir. Itu yang harus diperhatikan. Awalnya apa, akhirnya apa. Nah, fokus kalian di situ. Oke. Saya lanjut, kalau saya punya reaksi seperti ini. Tahap pertama ada es dibakar. Sulfur ini, nak ya, bukan es batu. Sulfur dibakar menghasilkan sulfur dioksida. Kemudian sulfur dioksida dibakar lagi menghasilkan sulfur trioksida. Mana keadaan awalnya? Ya, kalian tuliskan ya nanti ya. Mana keadaan akhirnya? Oke. Nah, tahap yang kedua ada sulfur dibakar langsung jadi sulfur trioksida. Mana keadaan awalnya? Mana keadaan akhirnya? Ya, nanti dituliskan, nak ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah entalpi yang pertama. Berapakah X itu? Nah, itu tugas pertama, tugas yang kedua ya tadi ya, tugas yang kedua. Tugas yang ketiga tadi, kalian tentukan keadaan awal, keadaan akhir. Kemudian, buatlah diagram tingkat energinya. Jadi, membuat diagram energi seperti ini. Nah, enak ya. Jadi, C plus O2-nya diganti. Sama keadaan awalnya apa ya tadi ya? Keadaan akhirnya apa ya tadi ya? Nah, seperti itu. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, semoga
Dengan penyampaian saya ini, kalian sedikit memahami tentang hukum Hess. Ini adalah pendahuluan dari hukum Hess. Kalau kalian paham ini, insya Allah nanti hukum Hess-nya akan lancar. Jika tidak, maka monggo kita diskusi di WA grup. Terima kasih anak-anakku sekalian, semoga sehat selalu, semoga bahagia kalau kalian sedang belajar, karena dengan kebahagiaan maka ilmu akan cepat masuk dan cepat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kimia, semangat bisa.